Salam Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat, bugar, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan bersama membangun ibadah pada hari Minggu hari ini di rumah kita masing-masing, bersama dengan orang terdekat kita. Mari kita memasuki ibadah. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama pujikan Kidung Jemaat 4 bait 1. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyerahkan diri kita, bersama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur pada hari ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Kami bersama-sama keluarga kami boleh kembali membangun ibadah. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi tidak menghalangi kami untuk semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, kami ingin menjadi murid-Mu yang senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin menjadi berbahagia karena kami suka akan firman-Mu. Karena itu mohon kiranya ibadah ini Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Pada saat ini kami juga seluruh keluarga kami, anak-anak kami mau mengakui bahwa kami penuh dengan kelemahan dan cacat celah. Ampuni kami, demikian juga seluruh keluarga kami. Dan layakkan kami bersama untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendapatkan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami mentahirkan hati, bibir, dan perbuatan kami, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami apa adanya, ampuni, kasihani kami,
dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan penyerahan diri kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, rangkaian ibadah pada hari ini sampailah saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita pahami pada hari ini, kita ambil dari kitab Markus yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta petunjuk, minta terang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Terlebih pada kesempatan ini, Tuhan izinkan kami untuk memuji, memuliakan melalui ibadah online. Saat ini Tuhan juga mengizinkan kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan kami, terangi hati kami, singkirkan kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami terima dengan baik, serta kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Wuryanto yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu, berkati dengan hikmat-Mu, terangi hati, akal, dan pikirannya, sehingga apapun yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, dan datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, minggu hari ini kita memasuki Prapaskah yang pertama. Dan judul khotbah hari ini, Kasih Kebaikan Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kebaikan dari orang lain tanpa batas? Tentunya kita akan berusaha untuk membalas kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Namun, adakah terbersit dalam pikiran kita, aku ingin memanfaatkan kebaikan yang tanpa batas itu demi keuntunganku? Apakah ada pikiran seperti itu? Semoga saja tidak. Bacaan kita hari ini mengisahkan Yesus yang mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari. Ketaatan serta tuntunan Roh Allah itu memampukan Yesus melewati setiap pencobaan yang datang padanya. Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya, Allah Bapa menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya. Mari kita selidiki satu persatu. Seruan Yesus di Galilea, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat 15. Kata waktunya sudah genap, itu artinya bahwa kehadiran Yesus di bumi telah menggenapi nubuat para nabi. Kerajaan Allah sudah dekat, artinya kerajaan Allah itu bersifat kini dan di sini, di bumi dan sekarang, bukan hanya di surga nanti. Jadi kerajaan Allah itu datangnya bersama dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dengan Injil di sini berarti kabar baik, dan itulah memang identitas Yesus yang sejati. Tuhan Yesus adalah kabar baik bagi kita semua. Artinya kasih Allah itu sungguh terwujud bagi setiap umat kepunyaannya yang mau percaya dan bertobat kepada Allah. Perubahan dari dalam diri yang dimulai dengan pikiran, tekad untuk berbalik arah, lalu diwujudkan dengan tindakan nyata, ini yang dinamakan pertobatan. Jadi pertobatan adalah keadaan di mana orang yang berdosa menyesali perbuatannya, kemudian merubah pikirannya, berbalik dari kesalahannya, dan menunjukkan pikirannya hanya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan Tuhan untuk percaya kepada Allah dan bertobat kembali diwartakan bagi kita saat ini di Minggu
Prapaskah pertama ini. Hendaknya kita tidak memanfaatkan kasih Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Seperti kita misalnya, Tuhan kan pasti mengampuni aku melakukan kesalahan sedikit-sedikit kan tidak apa-apa. Tuhan kan maha pengasih. Tidak apalah aku mengambil keuntungan sedikit saja dari itu. Nah, mari kita kembali kepada kasih yang sebenarnya kepada Allah. Jangan memanfaatkan kasih Allah itu. Nah, seruan pertobatan ini ditujukan kepada semua orang, saudara dan saya. Sebab memang tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya perlu diperbaharui. Semua orang perlu bertobat. Bertobat bukan hanya karena melakukan kejahatan saja. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, bertobat karena manusia sering tidak mau melakukan kebaikan. Nah, di sini permasalahannya bukan tidak mampu berbuat baik, tapi tidak mau berbuat baik. Karena itu, saudara-saudara, di masa-masa Prapaskah ini, mari kita tunjukkan pertobatan kita sambil memahami. Kita mengikuti minggu-minggu Prapaskah bagaimana perjalanan kasih Tuhan dinyatakan di kayu salib. Pertobatan itu kita mulai dari diri sendiri dengan berbuat baik kepada sesama. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, bersama umat Tuhan di seluruh bumi, mari kita ungkapkan kembali pengakuan iman rasuli bersama. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dan sebagai wujud terima kasih kita, baiklah kita mempersembahkan persembahan yang kita dasari dulu dengan firman Tuhan, terambil dari Mazmur 100 ayat 4c dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Amin. Berdasarkan dengan firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang kita barengi dengan kita menyanyikan PKJ 14 bait yang pertama. Saudara, mari kita serahkan persembahan kita, kita berdoa syafaat dan kita tutup bersama dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Kita pujikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas kebaikan-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak main-main dalam hidup kami akan karunia kebaikan Tuhan. Kami menyertainya dengan pertobatan yang nyata. Bapa, kami mohon kekuatan, Roh Kudus menolong kami untuk mampu melakukan semua kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini kami juga mempersembahkan persembahan yang sudah kami haturkan, kiranya Tuhan berkenan. Baik persembahan minggu, baik persembahan syukur, kartu kuning, dan juga persembahan yang lain, termasuk hidup kami, ibadah yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyucikannya dan memberkati. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kami semua umat manusia berupaya untuk lepas dari pandemi virus corona ini. Tolonglah tenaga medis, para medis, sukarelawan, dan juga para ahli untuk dapat menemukan obat dari virus ini secepatnya dan kami boleh terbebas. Sementara kami yang masih berjuang untuk memutus tali penularan COVID ini, berikan kami kemampuan untuk disiplin tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami terhindar dari virus ini dan penyakit ini. Kami mendoakan anak-anak kami yang saat ini masih sekolah di rumah saja, Tuhan memberkati mereka. Para orang tua kami berikan kesehatan dan kebahagiaan. Kami juga mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Saat ini banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik itu kesalahan manusia ataupun itu karena pengaruh alam. Mampukan kami yang mengalami untuk secepatnya bangkit dan tidak putus asa, menyadari apa yang menjadi akibat semuanya, dan kalau itu kesalahan manusia, mereka yang melakukan mau memperbaikinya demi kelestarian lingkungan dan kebaikan ke depan. Bapak yang penuh kasih, setelah ini
kami akan undur dari ibadah ini. Berkati semua keluarga masing-masing, baik yang di dalam kota Tulungagung, di luar pulau, bahkan luar negeri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Jikalau ada hal yang kurang berkenan pada saat kami bersama membangun ibadah ini, kiranya Tuhan menyempurnakan. Inilah doa kami. Kami tutup bersama-sama dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Saudara, kita akan undur dari ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita. Tetap menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Tetap jalankan protokol kesehatan ketat. Dan wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan pertobatan yang nyata atas kasih-Nya. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 427 bait pertama. Saudara, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.